Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Pada video kali ini saya akan berbagi contoh penelitian tindakan kelas atau sering disingkat dengan PTK. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Dalam PTK ini tentunya yang pertama kita harus membuat covernya terlebih dahulu. Di sini saya membuat covernya proposal penelitian tindakan kelas bidang studi bahasa Indonesia. Judul PTK saya yaitu meningkatkan kemampuan menceritakan kembali isi cerita teks narasi atau cerita fantasi yang didengar atau dibaca menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Malingping tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian kita juga harus menampilkan yaitu logo sekolah, kemudian di sini penyusun dan juga pemerintah Kabupaten Lebak atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Yang berikutnya adalah kita harus mencantumkan halaman pengesahan untuk laporan penelitian tindakan kelas ini. Sini tentunya harus ada tanda tangan kepala sekolah dan juga tanda tangan peneliti, di mana peneliti itu adalah kita sendiri atau guru mata pelajarannya yang melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian juga kita harus mencantumkan kata pengantar. Ini bagian yang terpenting, di mana setiap penelitian itu harus terdapat kata pengantar. Yang selanjutnya adalah ada daftar isi, mulai dari halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, kemudian daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, serta bab 5 penutup. Kemudian di sini bab 1 terdiri dari latar belakang masalah yang kita temui dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya tentunya harus ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini dasar pada latar belakang yang telah kita temukan. Di mana rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya bagaimana peningkatan aktivitas belajar menceritakan kembali isi teks, narasi, atau cerita fantasi yang didengar atau yang dibaca menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Malingping tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian yang kedua, bagaimana peningkatan minat belajar menceritakan kembali isi teks, narasi, atau cerita fantasi yang didengar atau dibaca menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Malingping tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian yang ketiga, bagaimana peningkatan hasil belajar menceritakan kembali isi teks, cerita narasi, atau cerita fantasi yang didengar atau dibaca menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Malingping tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian kita juga mencantumkan tujuan penelitian, kemudian mencantumkan juga manfaat dari hasil penelitian, dan berikutnya setelah selesai di bab 1 maka kita lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Sini tentunya ada pengertian metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu metode demonstrasi. Kemudian berikutnya pengertian dari metode pembelajaran atau demonstrasi itu sendiri. Kemudian ada tujuan metode demonstrasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran demonstrasi yang kita gunakan. Kita tuliskan di sini kelebihannya apa, kemudian kekurangannya juga apa. Berikutnya adalah langkah pembelajaran metode demonstrasi. Kita jelaskan langkah-langkahnya mulai dari awal sampai akhir.
Kemudian di sini juga saya mencantumkan pengertian dari aktivitas belajar. Kita jelaskan pengertian dari aktivitas belajar itu apa. Setelah kita selesai menuliskan dari pengertian aktivitas belajar, langkah selanjutnya adalah kita membuat juga atau mencantumkan juga pengertian minat belajar. Kita jelaskan sesuai dengan teori yang dibuat oleh para pakar untuk pengertian minat belajar. Selanjutnya adalah kita juga mencantumkan pengertian hasil belajar. Hasil belajar itu apa? Kita jelaskan sedemikian rupa di sini. Dan selanjutnya adalah pengertian dari teks, narasi atau cerita fantasi yang kita jadikan sebagai judul untuk PTK ini dengan menggunakan metode demonstrasi. Setelah selesai di bab 2, maka kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Ini ada desain penelitiannya. Sini terdiri dari siklus 1 dan siklus 2. Kemudian tahapan-tahapan dari penelitian seperti yang tertera dalam gambar, yaitu tahap penelitian atau siklus 1 mulai dari perencanaan atau planning. Kemudian berikutnya adalah prosedur tindakan pada siklus 2 sama dengan siklus 1, yaitu ada perencanaan atau planning sampai ke tahap pelaksanaan ya. Kemudian juga di sini jangan lupa di siklus 1 dan siklus 2 kita harus mencantumkan refleksi, karena dalam PTK ini harus ada yang disebut dengan refleksi. Kemudian di bab 2 ini juga ada subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Satap Malingping yang berjumlah 41 orang dengan rincian 25 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Juga kita mencantumkan waktu dan tempat penelitian. Waktunya kapan, kemudian tempatnya tentu di SMP Negeri 3 Malingping atau di sekolah kita masing-masing. Kemudian ada instrumen penelitian berupa non-tes, yaitu lembar observasi, kemudian angket. Ini bentuknya angket siswa. Sangat setuju, pilihan jawabannya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data ini terdiri dari lembar observasi, lembar angket, ya, dan tes. Kemudian teknik analisis data. Itu lembar observasi aktivitas belajar. Kemudian lembar angket minat belajar siswa. Dan tes. Kemudian berikutnya adalah indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas. Setelah selesai di bab 3, maka kita lanjut ke bab 4, yaitu pembahasan hasil dan diskusi hasil penelitian. Tentunya di sini ada deskripsi hasil siklus 1 mulai dari perencanaan tindakan, kemudian deskripsi hasil siklus 2 sama juga mulai dari perencanaan tindakan sampai selesai.
Kemudian pembahasan tiap siklus dan antar siklus, mulai dari aktivitas belajar siswa, kemudian minat belajar siswa, dan hasil tes. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan dari hasil penelitian. Pertama, aktivitas belajar siswa, kemudian minat belajar siswa, dan hasil tes belajar. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini terdiri dari simpulan tentang penelitian tindakan kelas dan juga saran. Dan yang paling terakhir yaitu daftar pustaka. Ini jika kita mengakses dari internet atau dari Google, maka web yang kita akses itu kita tuliskan di sini. Nah, itu saja mungkin untuk contoh penelitian tindakan kelas yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.